seorang ulama besar kelahiran Basrah, yaitu Imam Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau adalah orang Basrah yang kemudian pindah ke Damaskus pada tahun 706 Hijriah. Yang beliau ini meninggalkan banyak karangan yang terkenal, misalnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga yang tidak kalah populernya yaitu kitab tafsir yang kita kenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Beliau wafat dan dimakamkan di Damaskus, Syria. Nah, dalam tafsirnya itu beliau mengatakan ketika menafsiri firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Al-ayah. Beliau menerangkan bahwa ayat ini menceritakan peristiwa yang terjadi ketika perang Badar. Saat itu iblis memprovokasi orang-orang kafir Quraisy Mekah dan membuat mereka percaya diri dengan mengatakan bahwa kalian adalah pemenang, yang tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Iblis saat itu menampakkan diri pada orang-orang kafir Quraisy Mekah dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shum, yaitu tokoh dari Bani Mudlij. Bani Mudlij adalah keluarga besar atau bani yang populer di daerah situ. Selanjutnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa menurut Ibnu Jurayj ada riwayat dari Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini, bahwa ketika peristiwa Badar, iblis dan pasukannya berbaris bersama-sama orang musyrikin dan memprovokasi serta memotivasi orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir, untuk terus maju dan membuat mereka percaya diri. Tapi setelah kedua pasukan, yakni pasukan kafir Quraisy Mekah dan pasukan muslimin bertemu, serta iblis melihat bala bantuan dari malaikat, maka iblis kemudian balik kanan lari tunggang langgang dan mengatakan, inni aroma la tarona. Al-ayah. Aku melihat apa yang kalian semua tidak melihat. Itu riwayat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Jurayj. Selanjutnya Ibnu Katsir juga menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalhah. Ali bin Abi Thalhah yang riwayatnya juga sama dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa pada waktu peristiwa perang Badar, iblis datang bersama pasukannya berbaris dan bergabung ke dalam pasukan musyrikin. Ia menyerupai seorang tokoh dari Bani Mudlij, yakni Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Kemudian setan atau iblis itu berkata pada orang-orang musyrikin, la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Hari ini tidak ada yang akan bisa mengalah kalian semua. Hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kalian semua, dan saya adalah orang yang menjadi sekutu kalian semua.
Selanjutnya diceritakan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalha ini. Falamma stofan nasu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan min at-turabi farama biha fi wujuhil musyrikina fawallaw mudbirin. Kemudian setelah pasukan berbaris berhadap-hadapan, Rasulullah mengambil segenggam debu kemudian melemparkannya ke arah musuh, ke arah kaum kafir musyrik tersebut, sehingga mereka berlari tunggang langgang. Wa aqbala Jibril alaihi salam ila iblis, dan malaikat Jibril alaihi salam mendatangi iblis. Kemudian setelah iblis melihat malaikat Jibril datang sementara dia sedang bergandengan tangan dengan seorang dari pasukan musyrikin, ya iblis itu melepaskan genggamannya dan balik kanan tunggang langgang. Ia lari diikuti pasukan-pasukan dia yang lain. Kemudian orang yang tadi dipegang tangannya oleh iblis berkata, "Hei Suraqah, hei Suraqah, atazumu annaka lanajarun? Bukankah kamu bilang kamu akan menjadi sekutu kami?" Faqala inni arama la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Kemudian iblis itu menjawab, "Saya melihat apa yang kalian semua tidak melihat. Saya sungguh takut kepada Allah, karena Allah itu sangat luar biasa siksanya." Nah, iblis mengatakan demikian itu ketika ia melihat malaikat. Wa qala Muhammad bin Ishaq, haddatsanil Kalbi an Abi Shalih an Ibni Abbas. Ibnu Katsir juga menyampaikan riwayat lain dari Muhammad bin Ishaq dari Al-Kalbi dari Abi Shalih yang masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna iblis kharaja ma'a Quraisyin fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum, bahwa iblis keluar menyerbu bersama orang-orang Quraisy menyerupai bentuk seorang tokoh bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Falamma hadara al-qitala wara'al malaikah naqasa ala aqibai. Kemudian setelah terjadi pertempuran dan iblis melihat malaikat, maka ia balik kanan dan tunggang langgang lari dan mengatakan, "Inni bari'um minkum." Aku lepas tangan, aku tidak ikut-ikutan. Karena itu fatashabbatha bihil Harith bin Hisham. Lantas ada seorang musyrik namanya Al-Harith bin Hisham. Dia pegang iblis, sehingga dia terus memukul wajahnya sampai menjerit. Faqila lahu, "Wailaka ya Suraqah ala hadhil hal tahzuluna wa tabra'u minna." Sial kau Suraqah, kenapa kamu pergi dan lepas tangan dari kami? Faqala, kemudian iblis menjawab, "Inni bari'um minkum, inni ara ma la tarawna, inni akhafullah wallahu syadidul iqab." Iblis bilang, "Saya tidak ikut-ikutan. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya takut kepada Allah. Sungguhnya Allah itu siksanya sangat pedih." Itu riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Ya, masih dari Ibnu Abbas. Kemudian juga masih ada satu lagi riwayat yang sumbernya dari Ibnu Abbas dan dinukil oleh Ibnu Katsir, tetapi riwayatnya dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang mengatakan, "Lamma tawaqafan nasu uhmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan thumma kushifa anhu fabashshara an-nasa bi Jibril fi jundin minal malaikati maimanatan nas wa Mika'ila fi jundin akhar maisaratan nas wa Israfila fi jundin akhar alfin."
Diceritakan ketika orang-orang sudah siap tempur, kemudian Rasulullah sesaat terdiam sesaat dan kasyaf gitu, melihat secara batin yang orang-orang tidak tahu, lantas memberikan atau menyampaikan kabar berita bahagia kepada pasukan muslimin bahwa Jibril sudah datang bersama pasukannya di sayap kanan dan Mikail bersama pasukan yang lain, maksudnya bersama pasukan malaikat lain, di sayap kiri. Dan Israfil juga datang dengan 1000 pasukan. Pada saat itu, wa iblisu qad tasawwara fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji yudabbirul musyrikina wa yukhbiruhum annahu la ghaliba lahumul yawma minan nas. Dan saat itu iblis menampakkan diri dalam bentuk atau dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji, mengatur barisan pasukan musyrikin dan memotivasi, memberikan semangat mereka bahwa hari ini tidak ada yang akan bisa mengalahkan kalian semua. Falamma absara aduwahil malaikah nakasu ala aqibahi. Lantas setelah iblis itu melihat kedatangan para malaikat, ia balik kanan tunggang langgang lari, melarikan diri dan mengatakan, ini bari'um minkum inni aroma la tarawna. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya tidak ikut-ikutan karena saya melihat apa yang kalian semua tidak melihatnya. Fatashabbatha bihil Harith bin Ju'shum. Kemudian Al-Harith bin Ju'shum menghajar iblis itu. Pukul, der. Wa huwa yara annahu Suraqah, karena dia melihat iblis itu dalam bentuk Suraqah. Jadi ketika iblis bilang begitu, Al-Harith bin Ju'shum marah, diajar tuh iblisnya atau Suraqahnya itu. Kemudian iblis balas, mukul. Fadaraba fi sadril Harith fasaqatul Harith. Kemudian iblis memukul Al-Harith sehingga Al-Harith terjatuh. Lantas iblis melarikan diri sampai terus menghilang di lautan. Itu demikian ya yang diceritakan juga oleh At-Tabrani, Imam At-Tabrani dari Rifa'ah bin Rafi'. Ada juga riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dari Muhammad bin Ishaq, tapi riwayatnya tidak dari Ibnu Abbas, melainkan dari Urwah bin Az-Zubair. Dalam riwayat ini diceritakan, lamma ajma'at Quraisyun al-masira dzakaratil ladzi bainaha wa baina Bani Bakrin minal harb fakana dzalika ayyuthniyahum fatabaddalahum iblisu fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji wa kana min ashrafi Bani Kinanah faqala ana jarul lakum an ta'tiyakum Kinanah bisya'in takrahunahu fakhuruju sira'at. Jadi ketika orang-orang Quraisy bersiaga mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang keluar dari Mekah mau menyerbu Madinah, sementara mereka sendiri sedang ada clash, sedang ada selisih pendapat dengan Bani Bakar, ya. Kemudian iblis menampakkan diri dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji, di mana beliau si Suraqah itu adalah tokoh dari Bani Kinanah dan mengatakan, saya adalah sekutu kalian, tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut terjadi sesuatu pada kalian.
Karena iblis menjamin begitu, akhirnya orang kafir Quraisy semuanya segera keluar untuk ikut berperang di medan pertempuran. Itu riwayat dari Urwah bin Zubair. Riwayat terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah dari Muhammad bin Ishaq. Diceritakan bahwa mereka annahum kanu yarawnahu fi kulli manzilin fi surati Suraqah bin Malikin la yungkirunahu. Bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah di setiap rumah itu ada orang atau ada iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik yang mereka kenal gitu ya. Mereka kenal. Hatta idza kana yaum badrin wal taqal jaman, sehingga pada waktu terjadi pertempuran, kedua pasukan itu bertemu dan bertempur. Kana allazi ra'ahu hina nakasu, orang yang melihatnya balik kanan melarikan diri dari pertempuran, orang yang melihat iblis itu lari dari medan pertempuran adalah Al-Harith bin Hisham atau Umair bin Wahab. Lantas ia bertanya, "Aina Suraqah?" Kemana Suraqah? "Ain wa mail adullah fadhhab." Qala fa'auradahum thumma aslahum. Kemudian orang-orang yang lain menghadapkan ya, menangkap dan menyerahkan Suraqah itu. Wa nazara adullah ila junudillah qad ayyadallahu bihim rasulahu wal mu'minin. Iblis itu sudah melihat para malaikat yang Allah kirimkan untuk memperkuat barisan Rasulullah dan orang-orang muslimin, sehingga ia balik kanan melarikan diri dari pertempuran dan berkata, "Inni bari'um minkum, inni aro mala tarawna." Aku tidak ikut campur. Aku melihat apa yang kalian semua tidak melihat. Demikian juga kata Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh As-Sudi dan Dohak, Imam Ad-Dohak, Imam As-Sudi, juga oleh Al-Hasan Al-Basri, serta Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lain-lain. Demikian cerita penampakan iblis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat terjadi perang Badar. Yakni saat itu iblis menampakkan diri dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Jushum al-Mudliji yang bergabung dengan pasukan kafir Quraisy Mekah, tetapi terbirit-birit lari meninggalkan gelanggang pertempuran setelah melihat para malaikat juga turun membantu kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.